Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini sehingga tidak ada satupun pola kehidupan ini yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan pernah mengetahui apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kalau seandainya ini tidak diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama. Jadi tidak mungkin bagi kita bisa mengetahui dan mengikuti manhaj yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kalau seandainya tidak ada para ulama yang mewariskannya. Oleh sebab itu Rasul mengatakan bahwasanya al-ulama warisatul anbiya. Para ulama itu merupakan adalah pewaris para nabi. Oleh sebab itu alangkah indahnya kehidupan ini pada saat kita bisa mengikuti tatanan kehidupan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena Rasul mengajarkan segala aspek dalam tatanan kehidupan ini sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita terbangun dari tempat tidur kita, dan kita tahu apa yang kita lakukan pada saat kita ingin berbaring di atas tempat tidur. Semua itu berdasarkan dari petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW merupakan salah satu di antara upaya bagi diri kita untuk menanamkan rasa cinta dan agar kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat kelak di hari akhirat dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut dari telaga Kautsar. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 23, ayat 26 surat At-Takwir, di mana Allah mempertanyakan kepada mereka-mereka yang tidak mau menjadikan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada mereka dengan sebuah pertanyaan ingkari, di mana Allah menyatakan dengan idhafah al-makan, fa aina tadhhabun? Kalian itu mau kemana? Kalian itu mau hidup dengan manhaj apa? Kalian itu mau hidup dengan pedoman apa kalau seandainya tidak mau mengikuti pedoman yang diajarkan oleh Allah dan Rasul? Dengan pertanyaan fa aina tadhhabun? Mau kemana kalian? Kalau seandainya kalian mengatakan bahwasanya Muhammad itu gila, yang menyampaikan wahyu itu adalah orang yang tidak benar, Jibril, lalu kalian itu mau hidup dengan pola apa? Mau hidup dengan manhaj hidup apa? Ini yang dipertanyakan oleh
Al-Quran kepada mereka orang-orang yang mengingkari terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Selanjutnya pada ayat 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, In huwa illa dzikrun lil alamin. Sesungguhnya peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan peringatan untuk alam semesta. Bayangkan, berlakunya peringatan tersebut itu bukan hanya untuk orang Arab. Pedoman hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu bukan hanya berlaku untuk kawasan Mekah, Madinah, tidak. Akan tetapi lil alamin. Alamin itu terbayang bagi kita itu adalah bagi alam semesta. Jadi Al-Quran dan hadis, pedoman hidup yang diajarkan oleh Allah dan Rasul itu bukan hanya berlaku bagi manusia, akan tetapi bagi alam semesta. Terbayang alam semesta, dan saya sudah pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu jemaah di sini bahwasanya bumi ini merupakan salah satu di antara sekian banyak tatanan surya kita. Bumi. Bayangkan, ini adalah kehidupan ini itu adalah sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dan Rasul. Bukan hanya untuk bumi, tetapi juga bagi Pluto, bagi Mars, Merkurius, Jupiter, semuanya. Sehingga apa? Sehingga ayat Al-Quran ini menjadi pedoman itu bukan hanya untuk bumi, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga pedoman kepada jin. Maka ada di antara jin itu yang beriman kepada Allah. Fa inna nafarum minal jinni, bahwasanya ada dari golongan jin yang beriman kepada Allah. Pada saat mereka istama'u, mendengarkan ayat Al-Quran yang dilantunkan, maka mereka ada yang beriman. Hanya saja pada subuh yang berbahagia ini kita tidak bisa berinteraksi dan bisa melihat langsung mereka. Kalau seandainya Bapak Ibu mempunyai indera yang bisa melihat mereka dan menatap mereka, mungkin di Masjid Al-Fitrah ini juga ada di antara jamaah jin yang salat subuh berjamaah dengan kita. Maka jika mereka diberikan kelebihan oleh Allah untuk melihat tersebut, maka mereka tidak kaget lagi. Ternyata peserta jamaah subuh di sini bukan hanya manusia, termasuk juga jin yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran ini itu adalah pedoman bagi kehidupan mereka juga. Begitu indahnya, begitu hebatnya, begitu lengkapnya pedoman hidup ini. Jadi di sini Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya in huwa illa dzikrun lil alamin, bahwasanya Al-Quran itu peringatannya itu bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada orang Arab, tetapi kepada seluruh jagat raya ini. Siapapun makhluk, jika mereka hidup di atas jagat raya ini, kalau mereka menggunakan pedoman hidup Al-Quran dan hadis, maka mereka bisa melaksanakan, bisa hidup dengan sukses di seluruh alam ini. Hanya saja hari ini kita baru bisa mengetahui bahwasanya kehidupan manusia itu yang paling tepat di atas planet bumi. Walaupun ada beberapa upaya dari manusia untuk hidup di planet Mars misalnya, tapi kita belum pernah melihat orang sukses hidup di sana seperti orang sukses hidup di atas muka bumi. Maka ini adalah sebuah pedoman hidup yang memang diajarkan bukan hanya kepada orang-orang yang hidup di Mekah, dan akan tetapi juga kepada orang-orang hidup di atas jagat raya ini. Jagat raya sangat luas Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Maka pada saat kita terbayang Al-Quran mengatakan lil alamin, maka begitu luasnya jarak antara matahari dengan bumi itu 150 juta kilometer. Bayangkan, sebuah tatanan surya itu melebihi jaraknya 100 tahun cahaya. 100 tahun cahaya itu apabila kita melihat lagi memperkecilkan, itu menjadi sebuah titik kecil. Itulah yang dinamakan dengan matahari kita, yang dinamakan dengan planet, apa yang dinamakan dengan galaksi Bima Sakti. Satu galaksi itu merupakan perjalanan 100 tahun cahaya. Bayangkan kalau seandainya satu galaksi itu terdiri dari 300 miliar bintang, dan bintang kita itu merupakan salah satu bintangnya, dan jarak antara satu galaksi dengan galaksi yang lain itu merupakan
1,5 juta tahun cahaya. Dan jumlah galaksi di atas jagat raya ini lebih dari 300 miliar galaksi. Dan itu alam semuanya. Maka semua alam itu bersembah. Mereka itu menyembah Allah, bertasbih kepada Allah dan memuji Allah. Inilah tatanan kehidupan yang diberikan pedoman hidupnya oleh Allah. Pada ayat berikutnya Allah melanjutkan dengan ungkapan liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapapun di antara mereka, bagi siapapun di antara kamu ayyastaqim, yang mau mendapatkan petunjuk kehidupan yang lurus. Orang-orang hidup di atas muka bumi ini merupakan pilihannya. Jadi tidak ada pemaksaan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk masuk Islam. Akan tetapi pada saat dia sudah masuk dalam Islam, maka dia harus mengikuti perintah dari Allah dan Rasul. Agar apa? Agar kehidupan mereka ayastaqim, agar kehidupan mereka itu lurus, agar kehidupan mereka itu sukses, agar kehidupan mereka itu berhasil. Di sini Allah memberikan pilihan dengan ungkapan liman syaa, kepada siapapun yang bagi mereka menginginkan untuk melaksanakan kehidupan yang sukses, kehidupan yang lurus. Orang-orang barat sering mengatakan, dan mereka sering melecehkan ayat ini dengan mengatakan there is three way, wrong way, right way, and my way. Orang-orang di Eropa sering mengatakan bahwasanya ada jalan benar, ada jalan salah, dan ada jalan yang aku pilih sendiri. Tidak ada di dalam Islam seperti itu. Yang ada adalah jalan yang salah dan jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah dari Allah. Ini merupakan bagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya Rasul mengajarkan segala bentuk pedoman kehidupan ini kepada kita, sehingga kehidupan kita, kalau kita mengikuti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka kehidupan kita itu akan berada pada jalan yang lurus. Dan ini yang selalu kita mintakan kepada Allah. Setiap hari kita mintakan ihdinas siratal mustaqim, berikanlah jalan yang lurus. Di mana permintaan ini dijawab oleh Allah pada ayat berikutnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa membuat sesuatu kecuali memang diberikan izin oleh Allah. Keimanan kita hari ini bukan dikarenakan itu adalah keinginan kita, kecuali itu akan diizinkan oleh Allah. Maka kita perlu meminta apa? Supaya kita berada dalam keadaan keimanan selalu. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ungkapan ini diungkapkan di dalam surat Al-Insan, di mana dengan ungkapan yang lain, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha alimun hakim. Kenapa dikatakan alimun hakim? Dikarenakan Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya. Kita tidak tahu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, apa yang terbaik bagi kita hari ini. Terkadang banyak hal yang kita sukai ternyata itu tidak baik bagi kita. Ini yang diungkapkan di dalam surat Al-Insan, di mana diakhiri dengan innallaha alimun hakim. Tetapi pada ayat ini, ayat 29 penutup surat Takwir, Allah mengatakan Allahu rabbul alamin. Allah lah pemilik, Allah lah Tuhan jagat raya ini. Jadi yang mengatur semua tatanan kehidupan di jagat raya ini adalah Allah. Kenapa kita tidak mau hidup dengan aturan yang diatur oleh pencipta jagat raya ini? Ini menjadi pertanyaan kepada kita hari ini. Berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwasanya pada saat kita hidup di dalam janin ibunda kita, pernah di antara kita yang tidak hidup dengan aturan Allah? Tidak ada. Terbukti seorang bayi secongok apapun ibundanya dalam mengkonsumsi, dia tidak akan pernah kelebihan dalam mengkonsumsi. Sehingga apa? Berat badan ibundanya itu akan bertambah dari kadar luar biasa, dari biasanya apabila dia terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi.
Sehingga apa? Bayi di dalam tubuh itu biasa aja. Sudah ada aturannya, sudah ada takarannya pada saat dia berada di dalam janin ibundanya, dalam tubuh ibundanya, dalam rahim ibunda kita. Kita itu tidak pernah congok. Kita itu tidak pernah lebih. Semua itu dalam takaran dan aturan yang hidup menurut aturan Allah. Bernafas dengan tenang, makan dengan teratur. Kenapa? Karena memang sebelum ditiupkan ruh kepada kita di dalam rahim ibunda kita, Allah telah menanyakan kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Apa kita jawab semua? Qalu bala. Maka pada saat itu kita mengikrarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan alam semesta. Hanya saja pada saat manusia keluar dari rahim ibundanya, ada di antara mereka yang Nasrani, Yahudi. Maka beruntunglah apabila kita hidup dalam keadaan Islam, karena kita diberikan petunjuk, karena kita mempunyai Allah yang menjaga kita. Semua gerak-gerik kita itu adalah harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta. Sebagai sebuah analogi, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu Rabb? Kenapa kita perlu pengatur, pengayom? Sama seperti sebuah mobil. Pada saat kita membeli sebuah mobil, kita akan tahu kapan kita akan menggantikan olinya, kapan kita akan servis mobil tersebut, kilometer berapa kita akan menggantikan saringan kipasnya, saringan bensinnya. Semua itu yang mengetahui siapa? Apakah tetangga kita yang tidak memiliki mobil, atau kita yang membeli mobil tersebut? Hal yang sama juga berlaku bagi manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah lah yang lebih mengetahui tentang apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh manusia, sehingga mereka mempunyai kehidupan yang sukses, sehingga mereka tidak akan hidupnya susah, sehingga mereka hidupnya akan betul-betul tenang. Hal seperti ini dirasakan oleh Ikrimah anak Abu Jahal. Pada saat dia berada di Mekah, Ikrimah itu merasa dirinya paling benci kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat Futuhul Mekah, Rasul mengumumkan nama-nama orang yang halal darahnya. Coba bayangkan, dulu mereka menghina Rasul, mengusir Rasul dari Mekah, ya. Maka Rasul pada saat mau masuk ke Mekah itu membuat nama-nama ini, ya, listingkan nama-nama ini, siapapun mereka, apabila mereka bersembunyi di belakang tirai kiswah Ka'bah, maka halal darah mereka. Apa yang terjadi? Para pembesar kafir Mekah pada saat itu mereka kucar-kacir lari. Di antaranya Ikrimah. Ikrimah melarikan diri naik kapal, mau menyeberangi laut. Apa yang terjadi? Pada saat sedang di atas kapal besar, ada ombak yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu ada salah seorang penumpang kapal yang mengatakan, mintalah kepada Allah, kamu akan selamat. Ikrimah yang dulu begitu benci kepada Nabi Muhammad dikarenakan ayahandanya Abu Jahal, apa yang terjadi? Kenapa aku harus minta kepada Allah pada saat seperti ini di tengah lautan? Kenapa waktu di darat aku membenci Muhammad? Berarti apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah benar. Allah lah yang akan menyelamatku baik di darat maupun di lautan. Maka dia kembali dengan ketulusan niatnya, keikhlasannya beriman kepada Allah, dia kembali tidak jadi menyeberangi lautan. Dia kembali lagi ke Mekah dan istrinya meminta ampun, memohon kepada baginda Rasulullah agar tidak dibunuh, sehingga Ikrimah adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, beriman tidak seperti ayah anda. Ini adalah keimanan yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Betapa banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita hari ini mendengarkan suara azan yang sama dengan kita, akan tetapi mereka tidak mau melangkahkan kakinya ke tempat ini, lebih memilih untuk tidur di atas kasur empuknya. Ini adalah masalah pilihan. Liman syaa minkum ayastaqim. Bagi siapa yang menginginkan kehidupan ini untuk meraih kehidupan kesuksesan, maka pilihan ini harus kita syukuri dan harus kita pinta kepada Allah. Agar apa? Agar senantiasa kita selalu dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada Rasul.
Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah bahagia, jangan pernah bangga dengan keimanan kita hari ini. Jangan pernah kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah alim, ustaz, sudah bisa ke masjid setiap subuh. Jangan. Karena apa? Karena kita bisa terbalik keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Oleh sebab itu pintalah kepada Allah senantiasa dan selalu, ya Allah, selamatkanlah imanku di dunia dan di akhirat. Inilah yang harus kita pinta kepada Allah, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan dan bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.